Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bu Ileba. Pada pagi hari ini yang cerah, kita ada di pinggir sungai di Bedengan, Malang. Luar biasa ini tempatnya, karena yang kita bahas materinya juga luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Mas Tri Teguh Kurniawan, seorang konselor dan terapis, juga penggiat outbound di Malang. Sebelah kiri saya yang sudah sangat terkenal ini Pak Priyo Sunanto Sidi. Beliau adalah penggiat budaya ya, pemerhati budaya ya, dan pelestari budaya juga. Dan di sebelah Pak Priyo seperti biasa ada Pak Muhammad Muslim dari Bu Ileba. Iya. Jadi para pemirsa, senang sekali kita bisa menjumpai para pemirsa pada pagi hari ini. Dan karena kita ini masih dalam rangka bulan Suro yang dimulai pada sekitar akhir Juni kemarin ya, itu kita akan membahas materi dengan judul Sambang Sumber. Sambang Sumber kalau bahasa Indonesianya gimana Pak Priyo? Apa bahasa Indonesianya? Anjang sana ke sumber. Anjang sana ke sumber. Sambang Sumber itu mengunjungi atau anjang sana ke sumber air. Begitu ya Pak Priyo ya? Betul. Iya. Bisa juga silaturahim ke sumber air. Iya. Apa sih sebetulnya makna silaturahim ke sumber air? Biasanya orang-orang kan kalau ke sumber air itu hanya sekedar happy-happy ya Pak Priyo ya. Betul. Hanya sekedar senang-senang, wisata atau berenang-berenang gitu ya kan. Tapi sebetulnya di balik Sambang Sumber itu ada makna-makna filosofi yang sangat luar biasa yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Jawa. Dan ini kita akan mendengar uraiannya dari Pak Priyo Sunanto Sidi. Monggo Pak Priyo. Terima kasih. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan pendapat saya ya. Jadi nanti kalau saya menyerahkan dikira nanti keminter ya. Nah, jadi pendapat saya. Jadi kenapa masyarakat Jawa itu selalu sambang sumber untuk resik-resik sumber? Karena masyarakat Jawa meyakini bahwa air adalah sumber kehidupan dan salah satu unsur anasir yang ada pada dirinya. Ya. Sehingga masyarakat Jawa seringkali anjang sana atau boleh dikata sambang sumber untuk mandi, ya mandi terutama ketika bulan Suro, dengan harapan apa? Mandi di tempat air yang suci. Maksudnya suci itu bukan berarti suci, tapi bersih, sangat luar biasa karena masih belum terkontaminasi dengan unsur-unsur lain. Seperti kalau di sumur itu masih kanan kirinya masih banyak resapan-resapan yang kotor, polusi ya, sehingga masih betul-betul masih sehat ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Teguh ini kenapa kok harus mandi di tempat ini, apa efeknya dari kesehatan, nanti bagiannya Pak Teguh ini. Iya. Saya hanya ingin menyampaikan kenapa masyarakat Jawa ini selalu anjang sana sumber. Bahkan di masyarakat Jawa itu seringkali ketika menggunakan ritual apapun selalu menggunakan dengan air sumber atau 7 sumber dan segala macam. Ini bukan berarti harus 7 sumber, enggak. Ini ada leluhur kita untuk menyelamatkan sumber inilah mereka supaya paham bahwa sumber ini adalah mata air yang sangat menghidupi, sangat berguna bagi masyarakat, sehingga harus melestarikan sumber-sumbernya masing-masing. Jadi memang mempunyai patokan bahwa masyarakat Jawa harus kalau ritual menggunakan 7 sumber dengan harapan biar mereka itu melestarikan sumbernya masing-masing untuk menjaga dan semacam itu. Jadi inilah kenapa masyarakat Jawa seringkali mengajukan kegiatan atau suatu perilaku, tradisi atau budaya sambang sumber. Itu mungkin dari saya. Iya, terkait dengan ritual mandi di sumber ini Pak, itu ada etikanya atau ada ininya Pak, tata kromanya itu bagaimana gitu loh. Tentunya kan pasti ada doa-doanya dan lain sebagainya terkait dengan niatnya gitu. Bagaimana Pak Priyo itu? Ya, terima kasih. Jadi begini, masyarakat atau awam atau orang awam mandi dimanapun itu punya etika. Tidak hanya di sumber saja. Kita mandi di rumah itu ya pakai nawai itu, pakai
niatan. Iya. Kita mandi di sumber itu harus begitu. Iya. Jadi tidak boleh semerta-merta syukur mandi, itu namanya ya bukan mandi. Kalau menurut saya, kalau hanya syukur mandi itu hanya Nah, ya itu. hanya membasahi badan aja. Iya. Jadi harusnya mandi itu apa sih artinya mandi? Nah. Mandi adalah bersuci, menyucikan diri Iya. dengan niatan. Iya. Jadi itulah yang disampaikan bahwa mesti ada niatan. Iya. Kenapa kok orang-orang Jawa selalu mandi di tanggal 1 Suro biasanya? Iya. Kenapa kan kebetulan saat itu masih bulannya bulan Suro. Iya. Dan orang-orang Jawa selalu mandi di ini meyakini bahwa kita mandi di awal tahun Iya. itu agar bisa membersihkan diri kita selama 1 tahun. Jadi kenapa kita mandi di tempat yang bersih? Karena selama ini kita hanya mandi di sumur, di Iya. ledeng, di PDAM Iya. yang terbukti masih ada kontaminasi namanya, Kapolri dan lain-lain. Nah inilah masyarakat Jawa ingin masih mandi di tempat yang betul-betul masih murni asli zaman ini. Iya. Jadi kalau ingin mengikuti ritual tradisi Jawa, ritual mandi di 1 Suro itu ya kita harus ini ya Pak, mengikuti etikanya, jangan syukur nyemplung gitu ya Pak ya, gitu loh. Jadi ini harus ada etikanya di mana kita ada niatan, lalu ada doa, dan tentunya ada kesungguh-sungguhan untuk merubah dirinya di setelah tahun baru atau di tahun baru yang berikutnya. Karena kan percuma Pak, kita sudah mandi bersih, ternyata kan kita melakukan kesalahan lagi dengan harapan tahun depan mandi lagi. Ya enggak begitu kan Pak ya, kira-kira ya. Ya enggak begitu. Walaupun ada namanya enggak kalau mandi semacam ini ya, di Jawa namanya apa? Kalau di Bali Pelukap. Pelungas. Ya. Kalau di Jawa apa kira-kira? siram jamas. Oh, siram jamas. Siram jamas. Sama dengan jamasan, Mbak. Ya sama. Sama ya. Jamasan siram jamas itu sama saja. Ya. Karena jamas itu kan diri kita sendiri. Iya. Kalau siram jamas kita menyiram diri kita sendiri. Iya. Ada beberapa praktisi teman yang ada di Kediri itu istilah jamasannya tidak menggunakan air tapi menggunakan tatah yang dijilat itu Pak. Iya. Ternyata itu mengandung unsur terapi juga. Jadi begini, yang namanya jamasan bukan berarti harus pakai air. Seperti orang Islam aja untuk wudhu itu bisa tayamum ya Pak Muslim ya. Iya. Jadi jangan diartikan harus air. Kalau memang tidak harus air dan dia meyakini ada alat-alat tertentu atau barang-barang Sarana tertentu ya. bisa dilakukan. Yang penting niatnya. Ya. Yang penting niatnya. Jangan sampai itu harus air, tapi niatnya jelek kan percuma. Iya. Tapi kita itu yang penting niat dalam hati kita seperti yang disampaikan Bu Ana tadi bahwa kita niatnya ini untuk memperbaiki kedepannya, bukan hanya jamasan hanya untuk sekedar apa ya? Kurangi dosa yang lalu gitu Pak ya. Jadi tidak ada itu kan nggak kurangi dosa itu namanya. Dosa itu kan tidak bisa dikurangi. Ngikuti tren Pak. Iya Pak Musim. Dosa kan nggak bisa dikurangi. Setiap tahun pasti bertambah. Iya. Limit nanti bisa. Ya, TV. Artinya negatifnya banyak, tambah positif lama-lama pertandingan ya, menang yang positif ya. Kalau dihilangin nggak bisa. Iya. Sekarang saya ke Mas Teguh ini. Mas Teguh, terkait dengan budaya mandi di 1 Suro ini. Kalau kita lihat dari sisi kesehatannya secara ilmiah gitu gimana Mas? Jadi gini Mbak Ana, dalam pandangan dunia kesehatan, kalau Pak Priyo tadi menyampaikan bahwa anasir dalam diri manusia itu kan ada 4. Ya. Kalau mungkin saya menyebutnya pada lebih ke elemen gitu. Ya. Jadi dalam diri manusia ini ada 4 elemen. Ya. Ada air, ada tanah, ada udara, ada api. Karena cakupan bahasanya adalah air, kita lihat dari sudut pandang air. Gitu, ya. Okay. Banyak rahasia yang tergantung di dalam air. Kebetulan bahasan kita kali ini lebih kepada sambang sumber. Iya. Sumber itu kalau dikonotasikan adalah sebuah tempat yang mampu menghasilkan air dalam jumlah yang melimpah dan bisa dikatakan tiada henti. Rahasia dari sumber adalah air ini murni, tidak ada kontaminasi bahan kimia apapun, dan kalau diselidiki secara sains
Air sumber itu memiliki kandungan alkali, Mbak. Alkali, Oh ya. kandungan oke, oke. basa. Jadi Iya, kandungan iya. ini ketika dikonsumsi oleh tubuh, dia akan bersifat basa sehingga bagus sekali untuk orang-orang yang mengalami sakit. Iya. Entah itu kolesterol, entah itu darah tinggi, Iya. entah itu dia mengalami gangguan. Mendetoks gitu kan Ya, ya. sifatnya untuk detoksifikasi. Iya, Baik dibuat untuk minum, iya. baik dibuat untuk mandi, ataupun berwudu. Iya. Karena kuncinya adalah seperti yang disampaikan Pak Priyo adalah niat apa yang ingin kita tujukan kalau kita sambang sumber. Iya, iya, iya. Jadi selain air ini bisa kita konsumsi buat mandi, buat wudu bisa. Selain itu, manusia ini kan merupakan mikrokosmos, Mbak. Iya, Jagat alit. iya. Atau orang mengatakan unsur terkecil atau miniatur alam semesta. Iya. Sedangkan alam semesta sendiri yang kita Makro. lihatnya adalah makrokosmos, Makrokosmos, ya. jagat ageng, Ya. atau di mana manusia hidup. Di situ banyak sekali sumber daya yang melimpah, Iya. entah itu air, entah itu Ya. api, entah itu Ya. tanah ataupun udara, semua melimpah dan gratis, Iya, iya. tidak bayar. Iya. Kita ambil sepuas-puasnya, asalkan satu syaratnya, jangan kotori alam. Iya, iya. Karena dia sudah memberikan imbal balik kita, ya kita harus jaga kebersihan. Iya. Karena ketika air sumber ini bersih, Mm. itu akan bermanfaat untuk diri kita karena ada kandungan ion negatif, Mbak. Oke. Bahasa sayangnya itu ion negatif. Kalau bahasa umumnya mengandung energi positif Ah, yang ada dalam bawaan air itu sendiri. iya. Jadi ketika ion negatif ini mampu diserap oleh diri manusia, selain untuk proses detoksifikasi, dia akan memperlancar peredaran darah, Pak. Mm. Jadi bukan hanya di airnya, tapi di pohon-pohon gede itu. Iya. Kalau saya pribadi, biasanya kalau saya grounding, Mm. habis jalan kaki tanpa alas, saya akan coba menetralisir hal negatif dalam tubuh saya dengan cara menempelkan tangan saya ke pohon besar. Iya. Itu aliran energi positif atau lebih spesifiknya ion negatif akan ikut mengalir melalui pohon, melalui diri saya, dan akhirnya mendetok semua unsur-unsur negatif atau racun yang ada di dalam tubuh Iya. kita akibat makanan, Iya. akibat minuman, akibat obat-obatan akan dinetralisir lewat ibu bumi, Iya. akan dinetralisir Itu lewat memang salah tanah. satu Di grounding, Pak. Iya. Terus, Pak. salah satu Grounding. tugasnya tumbuh-tumbuhan memang untuk itu ya, Mas ya. Benar sekali, Iya. dan alam ini sudah menyediakan Iya. gratis. Iya. Detoksifikasi tidak perlu menggunakan obat-obatan. Iya. Tapi dari alam pun kita mendapatkan apa yang kita butuhkan sekaligus untuk grounding atau detoxnya juga melalui alam. Jadi kalau kita mencermati bahwa alam ini sedemikian loyal pada kita, kita pun harus memberikan hal yang sama kepada alam. Iya, iya. Mas, saya sangat miris ya ketika melihat orang buang sampah sembarangan, Iya. orang buang sampah di sungai yang pada akhirnya kan mencemari bukan hanya sungainya, lingkungan. Iya, betul. Akhirnya apa? Sumber yang awalnya bersih, sumber yang awalnya baik menjadi kontaminasi ketika sampai di bawah, Pak. Iya. Ini kan menjadi riskan ya. Harusnya jadi manfaat malah jadi racun ya. Iya. Itu yang harusnya diperhatikan. Harus sadar. Para petani itu karena sering mandi air yang jernih, air sumber dan segala macam, sehingga badannya sehat, Benar, Pak. panjang umur kan itu. Benar. Iya. Benar sekali, Beda Pak. sama orang kota ya, Pak. Iya. Lebih rentan dan ringkih terhadap Iya. sakit, Pak. Nah, kalau tadi sudah kita dengar filosofi mandi sumber secara tradisi Jawa ya Pak Priyo. Lalu kita ulas dari sisi ilmiahnya terkait dengan kesehatan. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Muslim. Pak Muslim, kalau untuk ritual mandi sumber ini itu kira-kira bagaimana Pak? Adakah sisi-sisi yang bisa menjadikan manfaat untuk kejiwaan kita? Tidak hanya fisik tapi jiwa kita. Bagaimana Pak Muslim? Iya, ya. Aku sumber, aku sumber, aku sumber, aku sumber. Balik Pak. Nah, Balik. dibalik. Ah, ya. Ini ketika ini di atas dan ini di bawah,
walaupun mungkin bisa sama-sama digunakan, manfaatnya bisa kurang maksimal. Iya, betul. Demikian juga fungsi kita ini sharing ke semuanya. Iya. Bisa jadi kita nanti kebalik, Iya. biar pemirsa ikut yang membetulkan. Iya. Nah, ada kejadian yang salah itu Iya. pasti untuk kebenaran, Iya. lebih baiknya. Dan memang kita konteksnya kan sharing ya Pak ya. Jadi Iya. boleh dibetulkan kalau kita memang ada keliru. Boleh kasih masukan, Iya. ya kan? Iya. Kadang-kadang ini kebalik. Gini. Karena ada betul pasti ada yang salah. Pak. Iya. Dan Iya. ini banyak orang takut pada kesalahan, padahal salah itu untuk membetulkan. Iya. Jadi mudah-mudahan kita lebih berani dengan share. Amin. Amin. Kembali kepada sumber, kalau tidak salah, antara pokok sama ujung dan tengah, sama-sama sumbernya, Iya. memiliki istilah yang berbeda. Dan itu kalau secara gelombang kejiwaan, Ya. di mata air berarti pokok sumbernya, Ya. itu memiliki kekuatan detoksinasi, pembersihan, pembeningan, pensucian, atau istilah sebutan lainnya, itu lebih kuat daripada di tengah dan di akhir. Kalau yang di atas itu biasanya berkaitan dengan kejiwaan, ya. Kalau di tengah ini untuk kehidupan, ya. Kalau di akhir itu biasanya untuk kanuragan, kesaktian. Oh gitu. Makanya ada istilahnya pertemuan dua sumber, pertemuan dua sungai, sungai tempur, Ya. ya tempur sumber itu punya kekuatan yang lebih besar. Oh. Kalau dari sisi aura, kalau Ya. dari sisi manfaat itu bisa diteliti secara analisa kimia, kandungan di awal, di tengah dan di akhir beda. Oh gitu. Ya. Nah, Ya. Ini semuanya bermanfaat. Hanya kenapa berkaitan dengan satu syuro, ya. Tadi sudah disinggung dan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Teguh. Ya. Ada mandi itu derajatnya, ya. Wali, kalau orang kuliah itu kreditnya, ya. SKS-nya. SKS-nya. Antara mandi harian, Ya. mandi besar, Ya. mandi jinabat, Ya. kemudian mandi melukat, ya, mandi yang bahasa Jawa tadi, jamasan, Ya. kemudian mandi pada saat ulang tahun, mandi saat satu syuro, termasuk mandi pada kasuistis yang berat. lain. Ya. Ya. Itu punya SKS, punya kredit yang berbeda-beda. Oke. Satu syuro ini termasuk yang kreditnya besar. Begitu. Oleh karena itu berfungsi untuk mengumpulkan SKS yang lebih besar. Berarti kira-kira manfaatnya untuk menggelontor segala macam penyakit yang tidak bisa tergelontor oleh harian, mingguan, bulanan. Iya. Iya. Kalau dalam istilah saya pernah dapat ilham, ya dapat WC begitu. Ya. Ada namanya mandi mutlak. Ya. Mandi mutlak itu apa? Mandi untuk menghilangkan atau mengurangi segala penyakit dan masalah yang ada pada diri kita. Baik itu karena leluhur kita, kakek nenek ke atasnya, atau karena kesalahan kita. Jadi warisan negatif itu, warisan penyakit itu, karma, ya, itu ada, tidak bisa dipungkiri. Ya, betul. Ada leluhur punya sakit jantung, kemungkinan kewarisan sakit jantung. Ada kewarisan sifat-sifat sombong atau ego yang besar bisa maris ke kita. Ini dia sekarang. Iya. Iya. Ya, itu terjadi. Iya. Mandi mutlak ini digunakan untuk menghilangkan kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, paling tidak untuk mengurangi penyakit dan masalah warisan-warisan itu tadi, termasuk yang kita produksi. Ru'ya, ada unsur ru'yanya, ada unsur kesehatannya. Iya. Tapi beda sama ru'ya. Nah, kalau ru'ya itu yang sering terjadi, itu kemasukan makhluk, kemasukan entitas lain. Iya. Padahal ru'ya itu bukan makhluk, itu bukan hanya jin, setan, arwah, dan sejenisnya. Cinta itu bisa keresuan. Iya. Dan itu sangat ngeri loh Pak. Iya. Virus cinta itu kadang bisa bikin orang bunuh diri dan lain sebagainya, membunuh orang. Ya, Iya. Nah, ketika mandi mutlak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cari sumbernya, mata airnya, dari pokok sumbernya.
itu ketika dipakai untuk mandi, kekuatannya beda untuk mengurangi, menghilangkan, untuk mengobati, membersihkan dan lain-lain ya. Itu beda kekuatannya dengan yang di tengah. Walaupun ketika ada gangguan-gangguan seperti orang tayamum, ketika di puncaknya terlalu sulit, terlalu jauh, boleh ngambil di tengah. Kalau di tengah sulit, boleh ngambil yang sudah disalurkan di rumah. Iya, Boleh. Tergantung nawaitunya sing tenan. Iya, betul. Iya. Nah itu. Jadi kaitannya dengan mandi suro, pelukan, Iya. jamasan, kemudian mandi mutlak. Pemirsa bisa jadi punya istilah yang lain. Iya. Ya, monggo silakan. Seperti di Bali itu umat Hindu ya seringkali kalau nama sambang sumber itu namanya Tirtayatra, Ya. perjalanan air suci. Iya. Ya. Iya. Jadi Pak Muslim, Ya. itu tadi sekilas bisa saya simpulkan. Berarti hasil dari ritual mandi sumber ini adalah kolaborasi dari energi semesta melalui sumber itu sendiri Pastilah. ya, Ya. dengan kekuatan doa kita sendiri ya dan niat kita ya. Iya, Itu iya. kolaborasi itu ya Pak ya. Iya. Gitu loh. Iya. Karena kalau orang hanya sekedar mandi tanpa niat juga tidak sempurna, Iya. ya kan gitu loh. Atau dia sudah niat betul, doanya juga sudah betul, tapi tidak berani ke pokok sumbernya, hanya paling ujung Iya, gitu. iya. Itu juga tidak akan bisa mencapai maksimal sesuai yang dia butuhkan kan Iya. Pak, gitu loh. Nah, dan yang penting ya, atau Ya. dikatakan paling penting juga boleh. Ya. Ya. Bahwa mandi mutlak atau pengistilahan yang lain tadi itu terhubungnya diri kita mikrokosmos, makrokosmos walaupun dalam skup alam sumbernya dan ditalikan kepada Gusti, pada Tuhan, mau di mata air, mau di tengah, mau di akhir, dan mau dengan sumber-sumber atau air-air yang lain, jangan lupa ditalikan kepada Tuhan. Ya. Kan tadi ya. Iya, dari semua wasilah-wasilah, dari Iya. semua sarana dan prasarana, terakhirnya talikan pada Tuhan. Oke. Tuhannya masing-masing pemirsa. Ya. Ya, kalau kita eker-ekeran Tuhan, sampai mati, sampai kiamat tidak ketemu. Silakan kita saling menghormati. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Kita bagaimana menghasilkan dengan perbedaan agama yang berbeda, menghasilkan kerahmatan. Iya. Itu kira-kira. Iya, sekarang saya kembali ke Pak Priyo. Iya, Pak Priyo, kalau untuk di Jawa tuh ritual satu surah atau mandi sumber ini ya khususnya ya, karena ritual satu surah tuh kan kadang-kadang bervariasi ya Pak ya, tergantung daerahnya ya, Iya. gitu loh. Nah, untuk kali ini yang kita bahas kan yang sambang sumber, yang mandi di sumber, itu biasanya dilakukan sendiri-sendiri, ataukah ada yang mimpin gitu, atau bagaimana Pak biasanya? Jadi gini, seringkali di masyarakat atau teman-teman atau di masyarakat Jawa Iya. untuk melakukan satu suro itu kadang-kadang mereka tidak yakin, tidak percaya diri. Iya. Sehingga dia mencari seorang guru atau seorang penuntun Iya. ya, untuk mengajari bagaimana caranya mandi satu suro. Oke. Jadi ada yang sendiri ya boleh, seperti kita mandi itulah. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat Jawa ini masih ada keraguan dan ketakutan. Iya. Sehingga seringkali kalau mandi satu suro itu seringkali masih menggunakan kelompok-kelompok spiritual, kelompok-kelompok masyarakat, sehingga tidak berani sendirian. Iya. Dan seringkali juga bahwa kenapa tidak berani sendirian? Sumber-sumber itu rata-rata sekarang itu jauh dari kota. Sehingga Oh. perjalanannya sangat sulit. Iya. Bahkan orang setapak mereka takut karena seringkali itu dilakukan malam hari, padahal siang hari pun juga Nggak boleh. masalah ya Pak ya. Iya. Tapi mereka meyakini malam hari jatuhnya pada tanggal 1 suro betul-betul ingin ya beda tepat waktu lah maunya semacam Iya. itu. Loh padahal kalau perhitungan Jawa pergantian itu kan sudah dari sore Pak. Iya, pergantian dari sore, tapi lingsirnya wengi itu Oh. kalau pergantian jari memang itu, tapi lingsirnya wengi di mana ketika itu namanya tangkep kayon, semua alam semesta tidur. Oh. Jadi semua alam semesta juga tidur karena juga makhluk-makhluk hidup semuanya. Buktinya isu hidup, tumbuhan bisa bertambah tinggi, batu bisa bertambah besar. Ini kan semua itu. Makanya meyakini bahwa itu ada pada waktu tangkep kayon. Ketika semua tidur,
kita masih manusia ini masih ingat pada Tuhannya. Insya Allah mungkin ada bonus tersendiri nih. Ketika mereka semua tidur, kita masih ingat pada Allah. Oh, oke. Ini menarik. Iya. Saya juga mewakili pemirsa Iya. ya. Lingsir wengi ini bisa dijabarkan bahasa Indonesia. Terus kira-kira kalau dihitung jam itu kira-kira jam berapa atau fenomena alam? Ya. Karena pemirsa supaya juga tahu. Parameternya gitu ya, Pak? Parameter, Iya, iya, iya. Ya, jadi seringkali masyarakat awam itu melihat lingsir wengi itu jam 12 tepat. Sebetulnya itu tidak. Lingsir wengi itu bisa dilihat ketika pada suatu saat alam semesta itu kelihatannya tidak bergerak sama sekali dan sunyi betul-betul, tidak ada suatu bunyi apapun. Nah itulah tempatnya lingsir wengi karena semua alam semesta itu. Jadi Berarti harus niteni ya, Pak ya? iya itu tidak mau tinggal jam 12 kan sulit itu. Iya. Ini kalau di Islam itu fenomena Lailatul Qadar. Ya, Ya, itu tidak hanya setiap tahun. iya. Setiap pagi Ada. ada Lailatul Qadarnya. Iya. Kalau mengikuti fenomena. Iya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan energi, vibrasi, frekuensi, atau mungkin orang-orang itu merasa kalau berkumpul orang banyak, melakukan ritual bersama, berdoa bersama, itu secara energinya lebih besar sehingga harapannya bisa lebih gampang terkabulkan. Begitu Pak Brio? Jadi bukan semacam itu sebetulnya karena berkumpul dan tidak ini kan hanya untuk supaya nggak takut aja karena biasanya itu Oh gitu. Biasanya serem dalam ya. ya karena Iya. malam hari iya sebetulnya itu Iya, jadi untuk menanggulangi ketakutan saja sebetulnya gitu ya. ya, sangat hati-hatinya lah itu karena orang-orang Jawa itu sangat hati-hatinya sehingga kalau apalagi kalau guru spiritualnya ngomong itu kan dia takut sama sekali. Oh, ini harus begini, harus begini. Sebetulnya tidak. Kita harus berani itu Mbak. Iya. Nah, sekarang terkait guru spiritual itu Pak, itu nyerangan ada saran apa Pak? Karena kan ya, mohon maaf Pak ya gitu. Kadang-kadang kan tidak semua guru itu membawa kita kepada yang benar, yang baik gitu loh. Itu bagaimana Pak? Kita harus waspada gitu loh, supaya nggak keliru pilih guru Pak. Gimana itu Pak? Ya kita lihat aja, kita amati aja. Kalau guru itu mengajarkan untuk kebaikan, ya itu pasti guru yang baik kan gitu. Ya. Mengajarkan kebaikan itu apa? Ya kita harus menyembah pada Tuhan, Ya. kita harus berbuat baik, kita Iya. bersama lillah kepada sesama itu yang baik. Ya. Konsisten, Pak, ya. Konsisten ya itu. Jadi tidak kamu baik, saya yang tak boleh jelek ya. Jadi karena apa guru itu digugu dan ditiru. Iya. Kan ya, digugu artinya apa? Petua-petuanya itu akan diikuti, Iya. ditiru perilaku dan tingkah lakunya kan Iya. gitu. Berarti untuk orang-orang yang kepengen meguru, Iya. itu pun juga harus waras Pak ya. Biasanya kalau Harus pinter. Iya, harus pintar. Soalnya kan kadang-kadang orang itu mulai cari-cari guru manakala dia sendiri dalam keadaan banyak masalah, dia merasa ini. Lah ini aja datang sudah membawa beban dari ini. Manakala gurunya ngomong A B C ini logikanya ini sudah mulai agak-agak kabur. Sehingga gurunya ngomong apa-apa sudah tidak bisa membedakan ini membawa kepada kebenaran kah kepada yang kurang benar. Gitu. Jadi masalahnya kadang-kadang orang-orang mencari berburu ini untuk menyelesaikan masalah. Nah Sebenarnya itu dia, itu masalahnya itu di situ. Padahal kan harapannya semua orang itu bisa mencari guru, entah guru itu manusia nyata goib atau dari alam semesta yang bisa menjadikan kita fisik non fisik ini bisa semakin sehat. Iya. Gitu. Bukan Pak ya, tidak nunggu datang masalah baru cari. Iya, iya. Ketika dapat masalah, cari guru supaya bisa menyelesaikan. Tapi kebanyakan kan gitu Pak. Ya, kalau sudah lupa, kalau sudah seneng, lupa nggak perlu guru saya. Iya, sekarang Ini contoh praktek kan ya, Iya. mungkin kesempatan Iya. kita bertemu. Mm-mm. Contoh praktek bagaimana mandi jamaah. Iya. Mungkin saya tidak membahas dari versi lain, kebetulan yang saya dapatkan Iya. mandi mutlak. ya, Iya. Jadi mandi mutlak itu pemirsa bagi yang mau silakan dicoba, bagi yang bagi yang beragama lain boleh mengadopsi universalnya. Ya. Talikan metodenya ini kepada Tuhan masing-masing. Ya, Yang Baik pertama, percayaan ya, maupun yang lain ya. ya, ya. oke.
Jadi yang pertama, namanya mandi mutlak itu harus secara sadar bahwa ini betul-betul untuk membersihkan, membeningkan, Ya. mensucikan, Ya. mengkonstruktifkan. Ya. Jadi mana suci sudah pernah saya singgung, bukan berarti harus sebening ini. Ya. Kali yang kotor ketika jumlahnya di atas 2 kula, Ya. di atas 216 Ya. dan mengalir, walaupun kotor itu suci. Ya. Ya. Karena suci itu artinya apa? Kita berlemotan dosa dan salah, jangan kemudian merasa tidak suci. Ya. Buatlah amal, Ya. mengalir, ini suci diri Ya. kita. Ya. Walaupun masih kotor. Betul. Ini syarat pertama. Ya. Sadar bahwa kita ingin membersihkan atau mengurangi, mengobati termasuk ya. Ya. Penyakit dan masalah dari leluhur kita atau kesalahan perbuatan kita. Yang Ya. pertama ini. Ya. Artinya jangan ecek-ecek mandinya. Ya. Mandi nawa itu sing tenanan yang disinggung Iya. Priyo tadi. Iya. Sama bahasanya Pak ya. Sama-sama basah. Iya. Enggak sama. Iya. 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 Satu pakai mandi sekarat, ya kan? Satu 24 karat. Ya beda. Iya. Beda derajatnya. Iya. Iya. Pakai yang sungguh-sungguh. Ya. Setelah sungguh-sungguh, kemudian untuk sehat, untuk perbaikan, untuk rezeki, untuk ilmu, untuk kekuatan dan lain-lain lah. Ya. Setelah itu datang kalau bisa ke mata air, kalau tidak di tengahnya atau di air atau seadanya air yang suci, yang tadi yang saya uraikan itu. Kemudian mulailah dengan salam pada airnya, Ya. ya. Salam di orang boleh mengatakan tawasul kalau di Ya. Islam. Ya. Kalau di agama lain boleh sesambat pada leluhur dan Tuhannya Iya. masing-masing. Iya. Iya. Etikanya kita hormat kepada yang di atas Iya. kita, intinya itulah. Ya. Salam kepada tempat dan sumbernya, Ya. lalu wudhu. Kalau di Ya. Islam wudhu, ya. Kalau yang pakai universal bersih-bersih, Ya. ya, bersih dibersihkan Ya. nanti mutlak. Ya. Dianui dulu, Ya. ya, dibersihkan dulu. Nah, setelah itu, ya kan, mandi besar, mandi jinabat. Tetapi ini jinabat plus. Di agama yang lain, universal yang lain, niatkan untuk membersihkan segala penyakit dan masalah Ya. leluhur dan kita. Ya. Nah, setelah itu mandinya lihat situasi. Ya. Kalau di tempat umum gini ya jangan telanjang ya. Nanti bukan mendatangkan kebersihan, jangan diperkosa. Mandi aturannya pakai Iya. baju yang biasa, Ya. yang siap untuk dibasahi, dikotori Ya. begitu ya. Ya. Kemudian setelah selesai bersihkan lagi dengan wudhu, Ya. lalu sholat mutlak. Kalau yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama lain, silakan setelah mandi ini bersuci menurut agama dan keyakinannya, lalu menghadap Tuhan Iya. Iya. untuk memulai start baru. Iya. Ini mumpung kesempatan bertemu ini. Iya. Betul. Ya. Betul. Iya. Oh, ini. Iya. Iya, dilanjut. Mas Teguh, Ya. kira-kira ada saran-saran untuk para pemirsa terkait dengan sumber-sumber yang manfaat sebetulnya untuk kesehatan kita ini? Ya, jadi kalau terkait dengan kesehatan, karena pada dasarnya air sumber itu sudah alkali, sudah bersifat basa dan baik untuk kesehatan. Orang rata-rata kalau habis datang dari sumber itu bawa jerigen, Mbak. Oh iya. Bawa botol besar untuk dibawa pulang. Iya. Maknanya apa sih? Untuk terapi sebenarnya. Iya. Iya. Ya untuk terapi, untuk rezeki ya tergantung niat Iya. yang datang itu untuk apa. Tapi secara keseluruhan, Iya. manfaat yang paling besar adalah untuk kesehatan. Biasanya dibawa Ya. pulang untuk terapi. Untuk terapi. Air yang dibawa dari sumber, Iya. kalau ingin tetap menjadi air yang penuh keberkahan dan memiliki manfaat kesehatan, Iya. itu bisa dimasukkan kendi, Mbak. Oh gitu ya. Iya. 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 Kalau mbak-mbak kita, buyut-buyut kita dulu minum nggak pakai galon, Mbak. Iya. Iya. Pakai kendi. kendi. Iya. 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 Terus tempat penampungan airnya itu pakai gendong Gendong. yang terbuat dari Tanah ya. Iya. Kenapa rahasianya? Karena tanah dan air itu hakikatnya selalu terhubung, Oh. selalu satu. Ya. Ketika air ada di dalam gentong atau air ada di dalam kendi, dia selalu bersifat alkali, bersifat basa. Iya. Iya. Itu tidak ada kontaminasi bahan kimia. Iya. Tapi kalau diwadahi galon atau diwadahi botol plastik, meskipun ya secara penelitian banyak pabrik-pabrik yang sudah menyatakan bahwa plastiknya ini sekali buang, Iya. tapi faktanya Berkali-kali dipakai. berkali-kali dipakai dan
kandungan mikroplastik yang ada di galon maupun yang ada di botol plastik itu ikut terpapar dan masuk ke dalam tubuh, Mbak. Dan itu tidak diindahkan ya. Ya, entah nggak diindahkan, tapi disadari, Mungkin tidak berpikirnya karena disadari, atau memang sengaja diabaikan, nggak pikir pokoknya ngombe gitu loh. ada lagi Mas, faktor ekonomis. Orang kita itu kan gitu, Mbak, selalu Iya. memanfaatkan sesuatu yang masih bisa Nah, dipergunakan. betul. Kalau nggak bocor ya nggak dibuang. Mas. Nah, makanya itu. Padahal itu ada kode label Iya, di balik plastik itu kan ada logo segitiga ya. Iya. Kalau dicermati ada yang bisa dipakai berkali-kali, ada yang hanya bisa dipakai sekali. Iya. Nggak aja kita nggak bahas plastiknya, Iya. tapi kita bahas Perilakunya masalah lah. perilaku dan Iya. bahan apa yang dipakai. Kalau Iya. saya menganjurkan dari kendi atau dari gentong, Mbak. Iya, iya. Sumber ya. Iya, berkaitan dengan sumber. Iya. Dan yang kedua adalah kalau mau untuk terapi atau pengobatan, air itu boleh ditaruh di kendi atau di botol kaca ya. Itu boleh diimbunkan, Mbak. Oke. Jadi malam hari diimbunkan, pada waktu pagi hari kondisi seger, Mbak. Ngalah-ngalahi air es. Iya, iya, iya. Itu kondisinya sangat bagus untuk tubuh, bisa dikonsumsi. Iya, iya, iya. Karena banyak-banyak satu botol tiap hari. Kalau rumahnya dekat sumber ya, nanti tiap hari ngambil dari sumber diimbunkan gitu. Di tengah-tengah sumber. Oh, di tengah sumber, Mbak. Ya, itu. Nah, Pak jadi kan orang beruntung, Mbak. Oke, Mas Teguh. Saya di sumber masalah. Berarti dekat, Pak. Saya sumber sari sini, Pak. Alah, oke, Mas Teguh. Terima kasih Ya. banyak. Sekarang saya kembali ke Ya, Pak Priyo. sama-sama. Iya. Ya. Pak Priyo, sebelum kita menutup sesi ini, kira apa yang Pak Priyo ingin sampaikan terkait ritual mandi di sumber pada satu suro ini? Monggo Pak Priyo. Jadi bukan hanya satu suro ya maksud saya. Iya. Jadi harapan saya kepada masyarakat semuanya yang menonton YouTube ini Iya. agar bisa dibuat kajian atau dibuat literasi Literasi. atau dibuat penelitian apa Iya. benar Iya. yang kita katakan semacam ini. Iya. Jadi karena banyak sudah terbukti orang-orang di Jawa, orang-orang di pedesaan itu Iya. sangat sehat dan segala macam. Harapan saya dan marilah sering-sering kali kita anjang sana ke sumber Iya. untuk membersihkan sumber, Iya. untuk mandi di sana, untuk menyucikan diri kita. Agar apa? Agar kita tetap sehat, Amin. 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 kita tetap kuat dan Amin. tetap bersih. Amin. Iya. Jadi para pemirsa channel Bui Lebah, menarik sekali ya. Jadi materi kali ini berjudul Sambang Sumber. Sudah kita ulas dari sisi budayanya, dari sisi ilmiah kesehatannya, dan dari sisi spiritualnya. Ya, jadi tidak bisa juga kita maknai bahwa yang namanya sebuah budaya itu hanya sebuah budaya atau perilaku leluhur-leluhur kita yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah budaya. Padahal itu semua ada filosofi, ada makna, dan ada kegunaannya masing-masing. Bisa diilmiahkan, bisa dialamiahkan. Kadang-kadang dianggap sirik. Nah, kadang-kadang dianggap sirik ya para pemirsa. Jadi, Dianggap impor. iya. Jadi jangan... Kalau Om Syah mumpung sehat ketemu, tolong sekedar sharing kami, tolong jangan sering mempertentangkan antara lokal dan impor. Lokal pun kalau punya potensi yang sangat besar ya, itu bisa diimpor. Ya. Yang diimpor nggak mesti jelek. Ya, ambil yang baik, yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan nilai-nilai lokal menjadi internasional. Ini yang sering terjadi. Di alam itu sebetulnya unsur apapun yang Tuhan cipta Ya. tidak dimaksud untuk saling merusak antara unsur yang satu. Lah ini kenapa ini? Iya. Nah, Kejatuhan kuantik. jatuh. Ini ada ini, enggak ada, bukan kejadian kebetulan ketika saya ngomong gini, Iya. ya kan? Ini satu. Ya. Ya, ini filosofinya apa? Ketika ada kejatuhan itu dilihat dulu. Kita kejatuhan apa? Kita kedapatan apa? Dilihat dulu. Ini manfaatnya untuk apa? Kalau bermanfaat simpanlah. Kalau tidak bermanfaat buanglah. Tapi buang pada tempatnya. Ya. Demikian juga antara agama, keyakinan, ilmu dan lain-lain. Tidak ada dipertentangkan oleh Tuhan Ya. untuk yang satu merusak yang lainnya, Iya. melaknati yang lainnya, Iya. tetapi yang satu merahmati yang lainnya. Iya. Iya. Itu
kira-kira yang Baik. bisa diambilkan di antara aneka macam budaya, agama, keyakinan, ilmu dan lain-lain. Iya, Talikan pada semestanya tadi Iya. kepada Tuhan. iya. Tuhan masing-masing kita. Iya. Para pemirsa channel Bu Lebah, menarik bukan percakapan kami berempat pada kali ini? Mudah, ya, mudah. Pak Priyo kita mudah-mudahan. Amin. Amin. Ya. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi ini kita tidak membahas masalah budaya Jawanya, tapi kita ini memang mengaitkan bahwa yang namanya budaya itu tetap bisa diilmiahkan, tetap bisa dialamiahkan, dan ada filosofi-filosofi di baliknya. Jadi jangan keburu menjustifikasi bahwa ritual-ritual yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu buruk. Jadi tidak semua seperti itu. Kita harus melogikakan itu semua dan kita teliti secara ilmiahnya. Baik, para pemirsa Bu Lebah, kami berempat undur diri dan kita akan berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Saya Ratna Irawati, Pak Priyo Sunanto Sidi, Pak Muslim, dan Mas Teguh undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.